100.000 ustadz, mubalik, penceramah, kiai, khatib bicara di atas mimbar, judi haram, judi online haram, minuman keras haram, Holy Wings kudu ditutup, Alexis kudu ditutup, tempat lokalisasi zina harus ditutup, dan semua hal-hal yang merugikan umat ini kita teriak-teriak, kagak direken, kagak dianggap jadi keputusan. Tapi kalau tanda tangan satu penguasa, cabut izin, segel tempat, maksiat, nggak usah pakai keluar-keluar, nggak usah pakai berbusa-busa di mimbar, itu selesai urusan. Inilah pentingnya kepemimpinan. Dalam surat Yusuf ini ayat 24 Allah mengatakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa Nabi Yusuf dia menjadi orang sukses, menjadi pemimpin yang sukses, menjadi perdana menteri, urusan bulog yang sukses? Syaratnya apa yang pertama? Linasrifa anhu su'a wal fahsya. Dia dijauhkan, dialihkan perhatiannya dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Pemimpin dari tingkat bawah sampai pucuk paling atas, dia harus menjauhkan dirinya dari syahwat. Sebab syahwat ini yang bikin orang korupsi. Syahwat ini yang bikin orang kagak kenyang makan nasi. Yang kedua adalah al-hilmu indal ghadab. Dia orang yang lembut, santun walaupun ketika dia sedang marah. Dia bisa mengendalikan emosi. Bukan kerjanya cuma gebrak-gebrak meja, kerjanya banting-banting kursi, nggak menyelesaikan masalah, tuh goblok. Dia harus apa? Pemimpin itu al-hilmu indal ghadab. Ketika pun dia marah, dia emosi, dia harus kendalikan. Jangan tampakkan kemarahannya, tapi diwujudkan dengan kerja. Yang ketiga, wad'ul layyin fi maudhihi wa syiddah fi maudhiha. Meletakkan, memposisikan mana sikap lembut pada tempatnya dan sikap tegas pada tempatnya. Ini pemimpin, ini leader. Apa firman Allah dalam surat Yusuf? Walamma jahazahum bijihazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Ya, ini ketika Nabi Yusuf mempersiapkan bantuan, ya, apa yang mereka minta sudah disiapkan oleh Nabi Yusuf, tapi dengan Nabi Yusuf mengatakan apa? Ituni bi akhil lakum. Dia minta imbalan. Datangkan, bawa saudara saya. Ala tarawna anni ufil kail. Bukankah kalian melihat bahwa saya telah menyempurnakan, telah memenuhi timbangan kalian? Wa ana khairul munzilin, dan aku adalah sebaik-baik orang yang memberikan tempat tinggal kepada kalian. Jadi ada lembut, ada ancaman. Jadi ada saatnya lembut, ada saatnya tegas. Ya. Ada saatnya persuasif, ada saatnya mengintimidasi untuk kebaikan. Ini pemimpin. Jadi pemimpin jangan lembek terus, atau jangan ngancem terus. Dikit-dikit ngancem, dikit-dikit, nggak boleh. Jadi harus ditempatkan sesuai dengan kebenaran. Di mana ada kebenaran, ada hak, ada yang baik, dia harus lembut, ajak persuasi. Tapi kalau ada kemungkaran, kalau ada penyimpangan, ada kekeliruan, dia harus tegas dan keras. Ini kaidah. Ini kan kelihatannya kisah begini, kita anggap ya lalu aja, cuma baca cerita terjemahannya. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku, wahai raja, untuk penanggung jawab yang mengelola perbendaharaan bumi ini. Kenapa? Karena saya sungguhnya punya sifat hafizun, menjaga aset-aset, alimun, dan saya punya ilmunya, punya ilmu tentang manajemennya. Jadi pemimpin itu harus punya kepercayaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Iman Cipinang Elok yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu setelah kita melaksanakan ibadah subuh berjamaah ini, senantiasa kebutuhan hidup kita semuanya senantiasa dijamin oleh Allah. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu wasilah jalan tol kita untuk meraih keridhaan Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau ada jalan tol langit, itu yang benar adalah pada waktu subuh. Kalau jalan tol langit beneran yang fisik nyata belum tentu ada. Tapi jalan tol langit di waktu subuh inilah, ini jalan tol bebas hambatan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada subuh ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab maghfirah, menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kesempatan yang pertama ini saya dapat bersilaturahim bertatap muka dengan Bapak Ibu hadirin semuanya, baik secara offline maupun yang ada di sini melalui Zoom di depan saya. Tema kita pada hari ini mengingat luar biasanya jamaah subuh di Masjid Al-Iman, maka saya teringat bagaimana Al-Quranul Karim memberikan panduan dan pedoman kepada kita untuk sebesar-besarnya kita meraih maslahat yang tertinggi, yaitu maslahat kita mencari keridhaan Allah. Ini maslahat yang paling tinggi. Bukan mencari hal-hal yang bersifat remeh-temeh keduniaan. Bukan sekedar untuk memenuhi, mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga kita. Itu maslahat sekunder. Bukan hanya pemerintah atau negara mencukupi kebutuhan hidup rakyatnya dengan menjamin harga-harga kebutuhan pokok terjangkau. Itu juga maslahat sekunder tapi penting. Apalagi buat ibu-ibu. Urusan dapur. Kalau cabai mahal, bawang mahal, minyak goreng mahal, nah, itu dapur bisa meleduk. Bisa meleduk. Tapi maslahat kita yang tertinggi ini adalah jamaah yang dirahmati Allah, adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bagaimana?
dengan melaksanakan fungsi ibadah kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang kedua dengan menjalankan fungsi kekhalifahan di atas muka bumi ini. Mengelola dunia sesuai dengan aturan syariat Allah. Ini dua ini yang nggak bisa lepas. Untuk mencapai maslahat tertinggi kita mencari keridhaan Allah, kita harus melaksanakan dua fungsi ini secara sempurna. Makanya Bapak Ibu, kenapa di dalam Al-Quran, kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, kita mau khatam Quran dari juz 1 sampai juz 30, apa kisah pertama yang kita dapatkan di dalam Al-Quran? Yaitu kisah tentang Nabi Adam. Kisah tentang bagaimana manusia yang diciptakan oleh Allah ini harus menyelenggarakan kehidupannya di atas muka bumi ini dengan perangkat-perangkat aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kisah tentang khalifah yang namanya Adam, Nabi pertama, Rasul pertama. Ini adalah kisah yang pertama yang terungkap di dalam Al-Quranul Karim kalau kita baca mushaf dari awal. Setelah sebelumnya di halaman di lembar pertama, lembar kedua sebelum kisah Nabi Adam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memastikan bahwa kitab Al-Quran ini adalah satu kitab yang memuat aturan-aturan hukum Allah, syariat Allah, yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya. Betul? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qur'annya disinggung dulu. Wahyunya sudah dijamin dulu oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah sumber rujukan kebenaran, sumber referensi untuk menyelenggarakan kehidupan di atas muka bumi ini tidak lain adalah Al-Quran. Sebelum Allah bicara tentang penciptaan Adam, satu itu ya. Maka yang kedua, para alim ulama kita, para ulama kita sering mengatakan bahwa nilai-nilai Al-Quran, wahyu, aturan-aturan syariat Allah yang ada dalam Al-Quran ini baru akan bisa terlaksana, terimplementasikan dengan baik kalau ditopang oleh kekuasaan. Ada perkataan khalifah yang ketiga, Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah akan mengeksekusi, akan membantu kita melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dengan kekuasaan yang tidak bisa dilakukan hanya kita punya pedoman yang namanya Al-Quran. Jadi cuma Quran saja, kalau nggak punya pemimpin yang punya visi menjalankan Al-Quran, nggak bisa. Ini kaidah dasar, ya Pak ya. Udah ngegas nih pagi-pagi. Woi, Assalamualaikum. Masih dengar enggak? Masih dengar? Alhamdulillah. Ya. Kalau udah mulai kriuk-kriuk mata, ngopi, suruh keluarin kopinya. Insyaallah Pak. Ya.
Maka cara untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan yang masif, yang komprehensif, yang bisa menjangkau seluruh masyarakat sampai ke lapisan yang paling bawah, cara yang paling efektif untuk bisa menegakkan hukum-hukum Al-Quran ini adalah dengan melalui jalur kekuasaan. Kita sholat jamaah subuh bisa secara individu, tergantung kesadaran masing-masing. Betul. Tergantung sejauh mana bacaan kita udah tahu keutamaan sholat subuh berjamaah. Itu kalau ikut pengajian. Kalau baca, kalau dengar, kalau mau ngikutin, baru bisa gitu. Kita bisa mengeluarkan sedekah. Itu juga kalau sudah kita sadar, kita belajar, kita tahu, kita paham, dan tergerak. Kita bisa mengeluarkan zakat kita setiap tahun 2,5%. Itu juga tergantung kesadaran kita masing-masing. Setelah kita baca, kita dengar, kita tahu, kita paham. Kita juga bisa melaksanakan ibadah siam Ramadan yang wajib. Setelah kita tahu, kita dengar, kita baca, kita paham, dan tergerak. Demikian pula rukun-rukun Islam yang lain. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun imannya ada berapa? 6. Tapi ajaran Islam bukan hanya yang 5 itu, saudara. Kalau dikatakan Muslim hanya cukup melaksanakan ajaran Islam, itu adalah rukun Islam yang 5, lalu kemudian dia nikah pakai ajaran apa? Dia jual beli pakai ajaran siapa? Dia berkeluarga pakai ajaran apaan? Dia mau hiburan pakai standar apa yang dipakai? Dia mau urus warisan pakai apa standarnya? Kalau orang tua meninggal, ya. Kalau dia mau bercerai pakai apa? Ini ajaran Islam semua. Mulai dari berkeluarga, selain rukun Islam ya, mulai dari berkeluarga, bermuamalah, urusan bisnis, dagang, akad-akad, sampai urusan perceraian, sampai masalah warisan, ya, itu ada aturannya dalam Islam. Sampai kita mati, bagaimana juga menyelenggarakan jenazah, bagaimana menegakkan dakwah, bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga bagian integral dari ajaran Islam. Maka untuk menjangkau ajaran-ajaran Islam yang bersifat sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, bagaimana hubungan antara Muslim dengan non-Muslim, hubungan antara negara Islam dengan negara non-Muslim, itu semua hanya bisa diatur dan ditegakkan dengan apa? Kekuasaan. Kalau rukun Islam nggak perlu, mohon maaf, nggak perlu kekuasaan kita sholat. Ya. Kita puasa bulan Ramadan juga nggak perlu ada kekuasaan. Dimanapun umat Islam, walaupun dia minoritas, mayoritasnya orang kafir di situ, dia tetap wajib bisa menegakkan sholat, bisa mengerjakan puasa Ramadan, bisa juga bayar zakat, dibikin lembaga funding zakatnya di situ, negara itu negara minoritas Muslim.
Bisa juga dia melaksanakan umrah kalau dia ada fulusnya. Bisa juga dia melaksanakan ibadah haji. Haji saja, zakat saja itu perlu undang-undang negara, betul. Karena pelaksanaan ibadah haji itu menyangkut masalah publik, masalah orang banyak. Dan itu terjadi tiap tahun. Apalagi pendaftaran hajinya setiap hari daftar orang. Aneh bin ajaib juga ini. Jadi uang penyelenggaraan haji itu sebenarnya 70 sampai 100 juta, Pak. Itu real. Itu biaya realnya. Tapi kenapa jamaah cuma bayar 35 sampai 40 juta? Saya enggak ngerti itu. Itu masuk istitoah atau enggak itu? Nah, sekarang dikembangkan beberapa tahun terakhir itu bahwa dana haji ini jangan hanya habis di Arab Saudi, katanya devisanya nanti di sono. Kita juga harus manfaatin dana haji. Masuk tuh duit ke bank, disimpan, diputar puluhan tahun. Nah, itu baru haji yang berkontribusi pada pembangunan negara. Katanya begono. Ngantrinya sampai mati lu kagak berangkat. Itu ada undang-undangnya. Zakat juga ada undang-undangnya. Itu aja rukun Islam yang melalui kesadaran kita pribadi, itu diundang-undangkan. Karena menyangkut kehidupan orang banyak, karena menyangkut penyelenggaraan, karena menyangkut trust, kepercayaan, karena menyangkut penyaluran dana sosial. Walaupun sekarang luar biasa serangan-serangan negatif untuk menjelek-jelekkan lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga dana sosial umat atau social financing, Islamic social finance. Dana sosial umat ini sekarang sedang digempur habis-habisan. Ada memang satu pintu masuknya. Ya, ini bodohnya orang kita. Ada celahnya juga. Ribut di dalam satu lembaga, rusak satu nila, satu titik nila, rusak susu sebelahnya. Karena nggak amanah, karena nggak akuntabel. Tapi ini betul-betul ini menyasar nanti. Sudah ada dikeluarkan statement ada 176 lembaga kemanusiaan atau filantropi Islam yang lainnya yang berpotensi menyimpang. Ini bakal kemana-mana ini. Ini mau mengeringkan sumur duitnya umat Islam. Menurunkan trust, derajat kepercayaan umat ini terhadap lembaga zakat, lembaga amal. Makanya ini kita harus muhasabah. Nah, intinya adalah bahwa ajaran Islam ini yang kafah, yang lengkap, yang sempurna itu tidak hanya bisa tegak dengan qala Allah, qala Rasul, dengan pengajian saja. 100.000 ustadz, mubalik, penceramah, kiai, khatib bicara di atas mimbar, judi haram, judi online haram, minuman keras haram, Holy Wings kudu ditutup, Alexis kudu ditutup, tempat lokalisasi zina harus ditutup. Dan semua hal-hal yang merugikan umat ini kita teriak-teriak, itu kagak direken, kagak dianggap jadi keputusan. Tapi kalau tanda tangan satu penguasa, cabut izin, segel tempat maksiat, ya,
Nggak usah pakai kewar-kewar, nggak usah pakai berbusa-busa di mimbar, itu selesai urusan. Inilah pentingnya kepemimpinan. Inilah pentingnya kekuasaan. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, para sahabat. Innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil Quran. Enggak cukup hanya ada Quran, tapi harus ada sultan, ada penguasa yang menjaga nilai-nilai Quran dan mau menegakkannya dalam kehidupan kita. Makanya kenapa di dalam Al-Quran, Bapak Ibu dirahmati Allah, kisah para nabi itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nabi-nabi yang mendapatkan kedudukan dan kekuasaan untuk mengatur umat. Kalau Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, Nabi Lut, Nabi Idris, Yahya, Zakaria disebutnya hanya sekilas-sekilas, itu pun terpencar-pencar dalam banyak surat. Nggak banyak ayatnya. Itu nabi-nabi dan rasul yang nggak punya kekuasaan. Tapi ketika Allah berbicara tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sebelumnya lagi Nabi Ibrahim Abul Anbiya, lalu Nabi Musa alaihi salam, dan ada satu lagi Nabi, walaupun dia bukan Rasul Ulul Azmi, Nabi Yusuf, disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, lebih daripada nabi-nabi yang lainnya. Bahkan Nabi Yusuf ini ceritanya, kisahnya itu khusus diturunkan oleh Allah dalam satu surat yang dikasih nama suratnya Surat Yusuf. Untuk apa? Untuk membuka mata umat Islam ini, untuk menyadarkan kita bahwa risalah dari langit itu harus ada ditopang oleh kekuasaan sebagaimana nabi-nabi dan rasul yang menjadi penguasa. Makanya kisah Nabi Sulaiman ada di surat An-Naml, itu lengkap tentang kekuasaan. Nabi Daud lengkap juga dengan kekuasaannya dalam surat Shad dan lain sebagainya. Nabi Yusuf dalam satu surah Yusuf yang diturunkan Allah dalam periode Makkah ini. Subhanallah. Maka kita harus belajar. Saya baca buku Tafsir Al-Qasimi, judulnya Mahasinut Ta'wil. Imam Al-Qasimi ini, Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi ini aslinya orang Syria, murid daripada Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Muridnya Muhammad Abduh dari Mesir, Rashid Ridho dari Libanon, Muhammad Abduh dari Mesir. Jadi ini cucu gurunya, cucu murid daripada Syekh Muhammad Abduh. Dia menulis tafsir kitab Mahasinut Ta'wil namanya. Di bagian akhir tafsir surat Yusuf, ini luar biasa. Saya akan ulas sedikit, ya, mudah-mudahan cukup waktunya pada pagi hari ini, tentang syarat-syarat, kriteria-kriteria penguasa yang baik yang Allah sebutkan di dalam surat Yusuf melalui kisah Nabi Yusuf. Jadi cerita Nabi Yusuf ini bukan cuma cerita dongeng, bukan cerita komik aja buat anak kecil, tapi ini cerita kisah yang memuat tentang kaidah-kaidah leadership kepemimpinan. Supaya apa? Umat Islam ini harus banyak melahirkan pemimpin-pemimpin, kader-kader pemimpin yang siap untuk mengusung dan membawa visi Al-Quran dalam kehidupan. Kan udah dijamin oleh Allah, kitabnya ini tidak ada keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa rakyatnya yang bisa patuh dan tunduk kepada hukum Al-Quran? Yaitu al-muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Itu kriteria orang beriman.
Tantangannya orang kafir cuma dikit, kafir cuma 2 ayat. Tapi tantangan yang paling banyak itu dari kaum munafik. Munafik ini warga muslim juga, cuma dia kagak demen sama syariat Islam, benci sama Islam, fobia kepada Islam, kepada ajaran Islam. Dia takut, dia benci sama yang namanya apa? Namanya keharaman riba, dia benci. Haramnya khamar dia kagak suka. Haramnya zina, haramnya macam-macam, apalagi ajaran tentang jihad, habis. Dibully sama orang munafik. Maka ini berceritakan, ini urutannya kan luar biasa ini. Mulai dari Al-Quran sebagai pedoman hidup, tidak ada keraguan. Lalu kemudian, siapa yang bisa, rakyat yang mematuhi aturan-aturan Al-Quran ini orang-orang beriman. Siapa yang menantang Al-Quran ini orang kafir dan kaum munafik. Lalu bicara tentang pemimpin. Ini syarat pemimpin ini harus begini. Kisah Nabi Adam. Akan dilengkapi lagi dalam kisah Nabi Yusuf. Saya baca di sini, singkat saja. Ahammu ma syaratahul hukama'u fi ra'isil madinatil fadilah. Ini semua ada di dalam surat Yusuf. Syarat-syarat kriteria pemimpin, presiden, kepala negara bagi kota yang utama, Al-Madinatul Fadilah. Ini istilah yang dipopulerkan oleh Al-Farabi, seorang filsuf. Menunjuk kepada kota Madinah Al-Munawwarah, yang dimana itu nilai-nilai ideal Islam semua sudah terwujud, diimplementasikan di zaman Rasulullah SAW hidup sampai beliau wafat. Lalu diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, yang mana ibu kotanya adalah Madinah. Nah, baru setelah itu kan ibu kota Islam pindah ke Damaskus, pindah ke Baghdad, pindah kemana lagi, ke Istanbul. Nah, sebelum ke Istanbul dia udah kacau udah menyebar. Ada ibu kota banyak, termasuk di Andalusia, ya, di Granada, di Cordoba, di Spanyol. Mesir juga ada daulah sendiri, macam-macam. Kalau mau tahu sejarah lengkap daulah-daulah dalam sejarah Islam, nah itu baca bukunya penerbit Al-Kausar itu. Nah, tinggal beli sama Pak Thohir. Ada orangnya di sini. Di bos buku. Ya. Kita mesti tahu itu sejarah. Makanya saya menggeluti ilmu tafsir Al-Quran ini, saya paling suka dengan bab ilmu sejarah. Karena Quran ini 2/3-nya sejarah, tapi sejarahnya bukan kaleng-kaleng, bukan dongeng. Sejarahnya itu untuk kaidah kehidupan, diantaranya kisah Nabi Yusuf. Apa kata Imam Al-Qasimi dalam Mahasinut Ta'wil? Syarat penguasa, syarat presiden, syarat pemimpin kota Madinah seperti yang diwujudkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-iffatu anis syahwat. Pemimpin itu harus menjaga dirinya dari nafsu syahwat. Liyadbuta nafsahu wa tatawaffaru quwwatuhu nafsiyah. Kalau orang pemimpin dia bisa mengendalikan syahwatnya, maka dia akan terkontrol hidupnya dan fokusnya itu terfokus untuk apa? Untuk mewujudkan potensi-potensi dirinya. Makanya jauhi kemaksiatan. Nah, kalau ada pemimpin mulai dari RT, RW, kepala desa, lurah, camat, ahli maksiat, wah itu bahaya itu. Ini ceritanya Pak, saya banyak dapat kalau turun ke daerah itu semua pada ngeluh. Ini kepala desa-desa di kampung-kampung di daerah-daerah itu kebanyakan preman, centeng, ya, tukang minum, tukang mabok. Ini Pak realitas kita. Kita jangan lihat di Jakarta. Indonesia ini bukan Jakarta, bos. Suara dalam pemilu itu 60% ada di mana? Di desa-desa, di kampung-kampung. Terutama di Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Penduduknya paling besar di Indonesia.
Itu kualitas kepala kampungnya itu banyak yang preman, Pak. Ini pengakuan banyak yang mengadu kita. Ini syarat pertama ini udah gak terpenuhi, Pak. Jadi jangan bicara presiden ujungnya doang. Oh, bawahnya gak diurusin pemimpin, rusak. Gak akan terpilih pemimpin presiden yang soleh kalau bawahnya ini begini. Percaya sama saya. Percaya sih sama Allah ya, bukan sama saya. Tapi percaya sama Allahnya begini. Apa dasarnya? Dalam surat Yusuf ini ayat 24 Allah mengatakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa Nabi Yusuf dia menjadi orang sukses, menjadi pemimpin yang sukses, menjadi perdana menteri, urusan Bulog yang sukses. Ini kalau ada menteri segala urusan ini orangnya yang benar. Ya. Ini menteri segala urusan yang benar nih, Yusuf. Syaratnya apa yang pertama? Linasrifa anhu su'a wal fahsya. Dia dijauhkan, dialihkan perhatiannya dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Pemimpin dari tingkat bawah sampai pucuk paling atas, dia harus menjauhkan dirinya dari syahwat. Sebab syahwat ini yang bikin orang korupsi. Syahwat ini yang bikin orang kagak kenyang makan nasi sama ikan asin, sayur asem. Syahwat ini yang bikin orang makan pasir, makan batu, makan semen, makan besi, makan aspal. Ini syahwat. Yang kedua adalah al-hilmu indal ghadab. Dia orang yang lembut, santun walaupun ketika dia sedang marah. Dia bisa mengendalikan emosi. Bukan kerjanya cuma gebrak-gebrak meja. Kerjanya banting-banting kursi. Nggak menyelesaikan masalah, tuh goblok namanya. Ya. Dia harus apa? Pemimpin itu al-hilmu indal ghadab. Ketika pun dia marah, dia emosi, dia harus kendalikan. Jangan tampakkan kemarahannya, tapi diwujudkan dengan kerja. Liyadbuta nafsahu. Ya. Apa contohnya? Ini akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam ayat 77. Qalu in yasrib. Ketika Nabi Yusuf ini dibully oleh saudara-saudaranya. Saudaranya ini kan datang ke Mesir, minta bantuan, ketemu sama Yusuf, cuma mereka nggak kenal nih, udah nggak kenal lagi Yusuf. Dulu kan masih kecil. Dia dibuang ke sumur, sekarang udah gede, udah dewasa, udah 40 tahun lebih. Udah berubah lah mungkin ya perawakannya, wajahnya. Mereka nggak kenal. Tapi dia ngomongin nih, saudara-saudaranya bilang apa? Qalu in yasriq, seandainya ini Bunyamin dia mencuri, dia kan tuduhannya apa? Curi apa namanya? Takeran punya milik kerajaan kan? Iyasriq, seandainya saudara Yusuf ini Bunyamin ini telah mencuri, faqad saraka akhul lahu min qabl. Maka sesungguhnya saudara dia, saudara kandungnya dia sebelumnya juga dulu sudah mencuri. Ini kan tuduhan luar biasa. Berarti Yusuf yang ditunjukkan. Kira-kira marah nggak Pak kalau dituduh gitu? Marah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Fa'asarraha Yusufu fi nafsi. Dia sembunyikan kemarahan itu. Walam yubdiha lahum, dan dia tidak nampakkan. Orang salah menuduh kita telah berbuat jahat aja, kita harus sembunyikan kemarahan kita. Apalagi orang ngeritik kita, betul, lu kagak becus kerjanya, lu jangan marah, gua harus jadi pemimpin. Ya, jadi pemimpin kuping jangan kritik dari mana aja terima, tampung. Jangan sensitif sama kritik. Kritik dibilang menghina, ya beda dong. Ya. Maka di sini akhlaknya Nabi Yusuf, asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahu. Yang ketiga, wad'ul layyin fi mawdihi wa syiddah fi mawdiha. Meletakkan, memposisikan, ya, mana sikap lembut
pada tempatnya dan sikap tegas pada tempatnya. Ini pemimpin, ini leader namanya. Bukan dealer. Tahu bedanya leader sama dealer? Leader itu pemimpin yang ngatur orang kalau mau investasi, ini syaratnya. Ya, bukan dealer, bukan kita jual semua. Itu dealer namanya. Ya. Apa firman Allah dalam surat Yusuf? Walamma jahazahum bijihazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Ya, ini ketika Nabi Yusuf mempersiapkan bantuan, ya, apa yang mereka minta sudah disiapkan oleh Nabi Yusuf, tapi dengan Nabi Yusuf mengatakan apa? Ituni bi akhil lakum. Dia minta imbalan. Datangkan, bawa saudara saya. Bawa saudara kalian, maksudnya saudara dia, Bunyamin, cuma nyebutnya bukan saudara saya, akhin lakum, saudara kalian itu yang kamu tinggal di sana. Suruh bawa lagi nanti. Ini kan gak dibawa. Pertama datang, ya. Nih, kemudian semua permintaan saudaranya Yusuf semuanya dipenuhi, dikasih, bahkan dilebihin. Tapi syaratnya apa? Nanti kamu bawa lagi saudara kamu yang paling kecil itu. Ala tarawna anni ufil kail. Bukankah kalian melihat bahwa saya telah menyempurnakan, telah memenuhi timbangan kalian, wa ana khairul munzilin, dan aku adalah sebaik-baik orang yang memberikan tempat tinggal kepada kalian. Ini lembut, persuasif. Tapi di tempat yang lain, fa illam ta'tuni bih. Nah, mulai ngancem Nabi Yusuf. Jadi ada lembut, ada ancaman. Kalau kamu tidak bawa ini saudara kamu yang paling kecil, fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kamu tidak akan dapat lagi bantuan, bos. Gak akan cair BLT-nya. Ya. Gak akan dapat minyak goreng. Ya. Gak akan dapat itu bensin Pertamina kalau nggak pakai aplikasi. Wala taqrabun, dan jangan kamu dekat-dekat kepada saya. Dekat aja jangan, nggak boleh. Ya, minta bantuan ngetok-ngetok aja nggak boleh, apalagi masuk. Ini ancaman. Jadi ada saatnya lembut, ada saatnya tegas. Ya, ada saatnya persuasif, ada saatnya mengintimidasi untuk kebaikan. Ini pemimpin. Jadi pemimpin jangan lembek terus, atau jangan ngancem terus. Dikit-dikit ngancem dikit-dikit. Nggak boleh. Jadi harus ditempatkan sesuai dengan kebenaran. Di mana ada kebenaran, ada hak, ada yang baik, dia harus lembut, ajak persuasi. Tapi kalau ada kemungkaran, kalau ada penyimpangan, ada kekeliruan, dia harus tegas dan keras. Ini kaidah. Ini kan kelihatannya kisah begini, kita anggap, ya lalu aja, cuma baca cerita terjemahannya. Yang keempat adalah thiqatuhu binafsih. Pemimpin itu harus punya kepercayaan diri. Ya, tapi bukan kepedean, tapi percaya diri yang betul-betul dia itu memang sudah terukur. Ya, dia udah ngukur diri. Seperti Nabi Yusuf. Dalam firman Allah surat Yusuf ayat 55, ij'alni ala khazainil ardh. Coba. Kan nggak boleh kata Nabi kita minta-minta jabatan, nggak boleh. Tapi kalau dikasih jabatan, kasih amanah, jangan lari. Nah, ini Nabi Yusuf secara lahiriah kok menyalahi kaidah dari Rasulullah? Enggak, itu enggak menyalahi kaidah. Dia bisa meminta atau menyampaikan bahwa saya berhak atas jabatan kalau dia mengukur dirinya, dia mampu dan dia yang paling bisa untuk mengeksekusi. Makanya Nabi Yusuf mengatakan ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku wahai raja ya untuk penanggung jawab yang mengelola perbendaharaan bumi ini. Kenapa? Karena saya sungguhnya punya sifat hafizun, menjaga aset-aset, alimun, dan saya punya ilmunya, punya ilmu tentang manajemennya. Ya. Jadi pemimpin itu harus punya kepercayaan diri. Dia itu harus tampil dengan dirinya sendiri, genuine.
asli, bukan digerakkan oleh orang. Percaya diri. Ya. Yang kelima, quwwatudz dzakirah, harus punya ingatan yang kuat. Peristiwa masa lalu dia harus punya catatannya, supaya mengantisipasi ini jangan-jangan sama dengan kita. Nah, dulu bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita harus belajar dari situ. Liyumakkinahu tadzakkuru ma ghaba wa ma dhalahu sinun, supaya dia bisa mengingat apa yang sudah, peristiwa-peristiwa yang sudah lalu, masa lalu terjadi, sudah lewat bertahun-tahun. Untuk apa? Liyadbutas siyasat wa ya'rifu linnasi a'malahum, supaya dia bisa mengendalikan kebijakan-kebijakan politik, ya, dan mengenali pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi, ya, rakyatnya. Contoh di sini, Nabi Yusuf ketika datang saudara-saudaranya, ya, di ayat 58 Al-Quran mengatakan waja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahu. Coba ingat daya ingatnya Nabi Yusuf ini luar biasa. Sudah 40 tahun lebih saudaranya menjerumuskan dia ke dalam sumur, tapi berselang lewat usia 40 tahun itu dia masih ingat, dia masih yakin inilah saudara-saudaranya itu. Ya. Fa'arafahum, dia mengetahui saudara-saudaranya itu, wahum lahum, sementara saudara-saudaranya ini nggak tahu, nggak sadar, udah nggak ingat lagi sama Yusuf. Nah, jadi hal-hal yang kecil itu harus diketahui oleh pemimpin. Detil. Ini pelajarannya dari ayat ini, kaidahnya. Pemimpin itu harus detil, tahu masalah. Ya. Jangan nggak tahu masalah, serahkan kepada menteri. Nggak bisa begitu. Jadi harus dia punya apa? Quwwatudz dzakirah. Dia bisa memiliki kekuatan ingatan. Yang keenam, ciri kriteria pemimpin dalam surat Yusuf adalah jaudatul musawwarah wal quwwatul mukhayyalah hatta ta'tiya bil asya'i tammatal wuduh. Dia harus memiliki apa? Kualitas yang baik tentang visi masa depan. Kekuatan berimajinasi. Jadi pemimpin itu harus punya visi dan imajinasi. Mau dibawa, mau dibentuk kemana negara dan bangsa ini. Ya. Sehingga semuanya itu menjadi jelas di awal, ya. Contoh, ini di awal surat Yusuf sudah mengatakan Nabi Yusuf, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi melihat ada 11 bintang langit, matahari dan bulan. Aku melihat mereka itu bersujud kepadaku. Nampak jelas semuanya. Jadi dia bisa memetakan, dia bisa menggambarkan, sehingga takwil mimpinya sesuai nanti. 11 itu menunjuk angka 11 orang saudaranya yang berbuat zalim. Asyams, matahari itu adalah ayahnya. Ya, Qamar itu adalah saudara kandungnya. Simbol. Dan itu di ujungnya itu terbukti. 11 saudaranya yang berbuat zalim akhirnya minta ampun, minta maaf, ya, menyesal. Bapaknya kemudian Nabi Yakub diboyong ke Mesir, saudaranya ketemu lagi dengan Bunyamin. Subhanallah. Ini visi, Pak, dari awal. Ya, maka pemimpin itu harus punya apa? Punya visi yang baik dan kekuatan imajinasi sehingga dia bisa melangkah mewujudkan program-program, bikin ini, bikin itu sesuai dengan visi yang dia sampaikan. Ya. Kadang-kadang yang tidak direncanakan dalam visi misi dibikin. Yang ada dalam visi misi nggak ada dalam kenyataannya. Ini kan aneh aja.
Itu nggak bisa begitu, ya. Yang ketujuh, isti'daduhu lil ilm. Nah, ini pemimpinnya harus cinta ilmu. Wa hubbuhu lahu wa tamakkunuhu minhu. Dia cinta ilmu, dia menguasai ilmu pengetahuan, dan dia pakai ilmu itu untuk mewujudkan visi membangun negara. Ada dalam ayat 22 surat Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya. Ayat yang kedua, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ini surat Yusuf ayat 22. Ya. Ketika Yusuf sampai kepada usia balignya, kami berikan kepada Yusuf itu hukma, kecerdasan, wa ilma, dan ilmu pengetahuan. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan, ya, kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ada lagi ayatnya berikutnya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku karunia kekuasaan, dan dengan itu Engkau ajarkan aku ilmu tentang mentakwil mimpi. Ini. Jadi Nabi dan Rasul, ya, mestinya kita meniru juga sebagai umatnya, itu cinta kepada ilmu. Makanya dalam Islam ini, yang dibangun oleh Islam ini adalah peradaban ilmu. Ilmu kita tentang Allah harus benar, ilmu kita tentang Rasul harus benar, ilmu kita tentang agama harus benar, ilmu kita tentang tauhid, akidah, syariat, akhlak, ibadah, muamalah harus benar. Ilmu ini syarat kekuasaan. Penguasa baru benar, negara baru benar kalau punya landasan ilmu yang benar. Sebagaimana dicontohkan dalam kisah Nabi Yusuf. Kalau pemimpin tidak punya ilmu, apalagi tentang tauhid, tentang akidah, tentang syariat, menteri-menterinya juga taunya ilmu-ilmu dunia saja, nggak tahu ilmu akhirat, nggak tahu ilmu syariat, wah, rusak negara ini. Ya. Maka itu kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, syafaqatuhu 'ala du'afa. Pemimpin itu harus apa? Sayang kepada orang-orang yang lemah. Wa tawadhu'uhu, dan tawadhu, rendah hati. Meskipun dia punya jabatan tinggi, kedudukan yang tinggi, dia sayang kepada rakyat kecil dan rendah hati kepada mereka. Contoh di sini tawadhu'nya Nabi Yusuf. Dia mengatakan, ya sahibais sijn, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili. Ya, kemudian inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah, sampai ayat 36, inna naraka minal muhsinin. Jadi Yusuf itu rendah hati kepada teman-temannya di dalam penjara. Dia kasih beritahu takwilnya, bagaimana mimpi satu orang yang tukang masak sama satu orang yang tukang nyediain minuman bagi raja. Itu tawadhu'nya, dia berikan ungkapan-ungkapan, wahai temanku yang ada di dalam penjara. Dia merendah. Ya. Sebelum makanan yang kalian minta itu yang diberikan di dalam penjara ini sampai kepada kalian, saya akan memberitakan takwil mimpi kalian. Jadi inilah. Jadi meskipun dia di dalam penjara, dia tetap tawadhu. Setelah keluar dari penjara, dari pejabat tinggi, dia tetap tawadhu. Nabi Yusuf itu nggak ada bedanya. Ya. Ada pemimpin, ya, ketika masa zaman susah dulu, bagus akhlaknya, bagus, ya, ibadahnya ketika zaman susah. Tapi ketika dia sudah naik jabatan, jadi pemimpin, jadi penguasa, rusak akhlaknya. Nah, pemimpin yang baik itu dia konsisten
mulai dari dia nol sampai dia puncak, akhlaknya sama. Ini yang diajarkan oleh Nabi Yusuf. Yang kesembilan, al-afu ma'al qudrah. Ya, pemimpin itu harus punya sikap legowo, punya sikap mau memaafkan, meskipun dia sanggup untuk memberi hukuman. Ya, kepada yang mengkritik, kepada yang kritik salah misalnya. Yang mengkritik ya tidak memberikan solusi katanya. Nah, kan begitu. Ya. Kemudian ada yang menghina, dia maafkan. Jadi tidak main pakai baperan. Pemimpin itu nggak boleh baperan. Dia harus siap dikritik, dia harus siap diomongin oleh rakyatnya. Makanya kenapa cara dulu pemimpin itu yang adil seperti Umar bin Khattab turun ke tengah masyarakat, tengah-tengah malam dia turun. Dia dengerin, dia lihat kondisi rakyatnya supaya tahu omongan rakyat kepada pemimpinnya itu sebenarnya bagaimana. Apakah ngomongnya baik atau celaan kepada pemimpin. Kalau rakyat itu memuji pemimpinnya, maka dia bersyukur kepada Allah, bukan ingin memuji dirinya sendiri. Tapi itu dikembalikan pujian itu kepada Allah. Kalau rakyat di malam hari, di gelap gulita, ada yang mengkritik kebijakan pemimpin, seperti ketika misalnya ada perempuan punya anak, ini nangis terus nih, dimasakin batu, kelaparan. Kenapa? Dia bilang Umar zalim, nggak perhatian sama kita kelaparan ini. Itu Masya Allah, Umar langsung apa? Langsung dia pulang, dia ambil gandum, dia ambil macam-macam bahan makanan, dia pikul sendiri. Sampai stafnya, ajudannya bilang, wahai khalifah, engkau tidak perlu repot-repot mikul sendiri ini, biar saya saja, biar kami saja. Enggak, kamu bisa mikul dosa saya nanti di akhirat. Ya. Ini. Jadi kalau ada yang memuji, dia nggak terbang. Ya, ini pemimpin nih. Nggak boleh terbang deh, oh maunya dipuji terus. Nggak boleh. Tapi kalau dia dicaci, dia tidak akan hancur, dia tidak akan terbenam. Ini ciri pemimpin yang baik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga mau memaafkan. Makanya Nabi Yusuf berkata, la tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan, tidak ada hukuman atas kalian pada hari ini, ketika mereka berhasil berkumpul dengan Nabi Yusuf, dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan diampuni kesalahan mereka di masa lalu. Dan Yusuf mengatakan, yaghfirullahu lakum, pintu ampunan Allah tetap terbuka untuk kalian. Sebab apa? Allah itu maha pengasih, lebih dari siapapun. Sama dengan orang yang mau bertobat, udah bunuh orang 99 orang, mau tobat, gimana cara tobatnya Pak Kiai? Bisa enggak diterima tobat saya, diampuni dosa-dosa saya? Enggak. Lah, kalau gitu lu aja gua bunuh sekalian jadi 100, digenepin. Datang lagi sama ulama yang lain, bagaimana dosa saya ini? Sudah 100 orang saya bunuh. Apakah bisa diampuni oleh Allah? Bisa, selama engkau belum mati, belum sakaratul maut, selama belum datang hari kiamat, dosamu bisa diampuni kalau kamu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Maka itu pemimpin dia harus bisa mengampuni, memberi maaf, santun kepada rakyatnya. Yang ke-10, ikramul ashirah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sukses di dalam keluarganya. Dia berhasil memuliakan derajat keluarganya, mendidik keluarganya dengan baik. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Ini dalam surat Yusuf. Jadi jangan jadi pemimpin kalau di rumah tangga belum bisa memimpin. Ya. Insya. Yang ke-11, quwwatul bayan, punya kekuatan lisan, kefasihan untuk menyampaikan ilmu. Ya. Inilah yang disebutkan di dalam Allah dalam surat Yusuf ayat 54, falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika Yusuf mentakbir mimpi
Raja itu dia sampaikan dengan kalimat yang terstruktur, kalimat yang indah, kalimat yang jelas. Wahai raja, kamu melihat begini-begini. 7 ekor sapi gemuk dimakan sama yang kurus. 7 bulir yang padi yang besar, kemudian di sampingnya ada yang kering tangkainya. Maka takwilnya adalah akan datang masa 7 tahun. Ya. 7 tahun masa kalian itu akan mendapatkan apa? Surplus pangan. Ya. Mendapatkan devisa besar. Setelah itu datang musik pacaklik lama. Maka saran Nabi Yusuf begini, dia mentakwil tapi juga dengan memberikan solusi. Ya, itulah kekuatan al-bayan wal fasahah, kekuatan ilmu ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan dengan lisan yang fasih, dengan solusi ya, konkret. Jadi takwilnya bukan hanya menyampaikan, oh ini ngeri nih, situasinya ngeri, begini. Orang nanti nggak semangat, orang nanti takut. Tapi kalau kita berikan solusinya, orang jadi tenang. Ini solusinya begini. Tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Solusinya ada di dalam kisah itu ayat 54 sampai ayat 52 sampai 56. Maka Raja Mesir mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Sungguhnya engkau wahai Yusuf, mulai hari ini engkau mendapatkan kedudukan yang kuat karena engkau adalah orang yang terpercaya. Terakhir, yang ke-12 ciri sifat pemimpin yang baik adalah husnul tadbir. Dia punya manajemen yang baik. Pengaturan ya, apakah itu pengaturan sosial, ekonomi, politik, itu ditopang oleh sistem yang baik. Itulah yang disebutkan dalam ayat fadharuhu fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli. Dia punya manajemen konflik, punya manajemen resiko, punya solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh umat, bangsa dan rakyatnya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sekedar melengkapi ya maklumat kita, kajian kita tentang surat Yusuf, dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam bukunya Adabud Dunya Waddin. Ya, Adabud Dunya Waddin ini memberikan 6 kaidah ya. Ada agama yang menjadi panutan, ada penguasa yang kuat, ada keadilan yang merata, keamanan yang menyeluruh, kemudian bisa menjaga kekayaan alam ini dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, dan memberikan amalun fasih, memberikan harapan yang besar di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Waktu memberikan jam 6 masih ada pertanyaan. Lanjut pertanyaan. Iya, kepada Pak Ketua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan sama ini Ustadz dengan saya itu senang pada sejarah. Tapi yang pertama ini saya akan menanyakan, karena tadi dalam preambul prakatanya Ustadz itu adalah harga bawang naik, harga minyak naik, kayaknya dibebankan kepada pemimpin harus begitu. Sepengetahuan saya, Nabi Muhammad tidak pernah mengurusi harga dan tidak ada perintah untuk mengurusi harga. Bahkan ada orang yang mempunyai barang yang hanya satu-satunya dia melambungkan tinggi, Nabi Muhammad memperkenankan. Contoh pada sahabat Sya'ban. Nah itu yang pertama, benar-benar mohon dijelaskan. Yang kedua ini menyangkut apakah Abu Bakar itu sesuai kriteria pemimpin itu di dalam memutuskan
menyangkut tanah Fadak, beliau hanya mengandalkan satu hadis hasan, hanya beliau sendiri yang tahu. Bahkan Aisyah pun tidak membenarkan hadis itu, bahwa para nabi dan rasul itu tidak mewarisi harta, tidak mewariskan dinar dan riyal. Nah, disitulah dalam keputusannya Abu Bakar itu. Yang jelas saya hanya percaya pada hadis yang saya sampaikan, walaupun Aisyah mengatakan beda. Yang kedua, yang ketiga, jadi sebetulnya banyak Ustaz, tapi karena waktunya itu bahwa dalam salah satu hadis Nabi atau ayat bahwa Nabi Muhammad mengatakan, aku diutus oleh Allah hanya untuk memperbaiki akhlak. Itu aja. Terima kasih. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mulai dari yang akhir. Apakah risalah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin itu hanya terbatas pada urusan akhlak? Ya, spiritual. Kalau mau lebih dikerucutkan lagi, hanya masalah-masalah akhlak, masalah spiritual, lalu tidak menyangkut masalah kenegaraan. Nah, jadi hadis ini harus dibaca ya secara baik supaya tidak bertabrakan atau tidak bertentangan dengan fakta sejarah dalam kehidupan Rasulullah dan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau risalah para nabi dan rasul hanya berkutat masalah akhlak saja, ya, maka Nabi tidak perlu membangun negara di Madinah. Tidak ada Allah turunkan ayat-ayat tentang hukum-hukum selain rukun Islam, ya, selain masalah supaya kita berbuat baik pada tetangga, kepada anak yatim, fakir miskin, hanya itu saja. Tapi kan Allah juga menurunkan ayat tentang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil itu bagaimana? Adil itu urusan kepemimpinan. Apakah dia pemimpin dalam keluarga harus adil, pemimpin di masyarakat, pemimpin negara juga harus adil. Jadi terma keadilan sosial ini justru yang sangat penting. Ya. Kenapa ada amar ma'ruf nahi mungkar? Akhlak memang salah satu pondasi dalam Islam, tapi dia bukan hanya itu. Dalam Islam itu adalah ada al-Islam, ada al-iman, dan ada al-ihsan. Ini pondasi dasarnya agama Islam. Jadi harus dibaca secara utuh, ya, secara menyeluruh. Nah, akhlak ini yang bisa menggerakkan pemimpin itu jadi baik, rakyat jadi baik, kondisi negara jadi baik. Memang itu kalau dia ada akhlaknya, adabnya, gitu ya. Makanya sebelum menerapkan hukum Al-Quran, aturan-aturan syariat, Allah menegaskan harus ada orang-orang yang muttaqin dulu. Nah, orang muttaqin itu adalah salah satunya adalah yang punya akhlak. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghaiz. Itu kan akhlak. Jadi orang muttaqin yang punya akhlak, dia yang akan bisa mematuhi dan mentaati aturan-aturan Allah. Jadi ini harus simultan, tidak bisa kita membacanya ini hanya akhlak spiritual urusan pribadi saja, tetapi juga ada akhlak sosial, ada akhlak politik, ada akhlak dalam berekonomi. Jadi itulah yang disebut innama bu'istu liutammima makarimal. Saya ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya bukan hanya individu, akhlak dalam bermuamalah ada, akhlak dalam bersosial, bertetangga, berkeluarga, bernegara ada, akhlak dalam berpolitik apalagi. Jadi ini semua syamil, akhlaknya itu adalah akhlak yang sumul mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Allah alam. Yang kedua menyangkut masalah tanah Fadak. Ya. Jadi hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar itu bukan hadis yang sifatnya hanya diriwayatkan oleh seorang, Pak. Ya, nanti bisa Bapak baca dalam buku saya di sini tentang masalah itu, Fadak. Tentang klaim Syiah bahwasanya Abu Bakar ini zalim. Dia tidak adil membagikan
tidak memberikan tanah Fadak, itu katanya adalah warisannya siapa? Fatimah dari Rasulullah SAW. Ini ada di sini. Itu hadis itu bukan diriwayatkan hanya Abu Bakar sendiri, tapi banyak sahabat yang lain. Ya, siapa yang bilang itu hasan atau dia munfarid, itu nggak benar. Klaim itu, ya, ini diriwayatkan banyak jalur sahabat. Ya, jadi masalah hadis annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarrithul ilm, ya, faman akhadahu akhadha bihazzin wafir, itu hadis yang sangat masyhur, terkenal, banyak jalur periwayatannya. Ya. Hanya memang kadang-kadang ya itu sudah disalahpahami bahwasanya warisan tanah Fadak itu bagaimana. Nah, itu bukan berarti mencabut hak-hak finansialnya keluarga Rasulullah, karena hak-hak finansial anak, istri, ya, keluarga Nabi SAW itu semuanya sudah dijamin oleh Allah dalam bagian 1/5 dari fai'. Ya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba dan seterusnya. Itu hak ekonomi keluarga Rasulullah. Makanya selalu dijamin keluarga Nabi. Dan kenapa keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah dari darah Rasulullah itu tidak berhak menerima zakat? Ya, karena zakat itu kan harta kotor. Itu nggak boleh harta kotor diberikan kepada keturunan Rasulullah atau keluarga Nabi. Dia diberikan dari harta yang bersih, itu nafkah dari negara. Ya, begitu. Hak itu kan harus diserahkan kepada pemerintah. Apanya? Hak itu kan harus diserahkan. Iya. Iya, hak itu ada dan diserahkan. Tiap tahun itu diberi nafkah. Itu tadi tanah Fadak. Tanah Fadak, Abu Bakar kan tidak Tanah Fadak itu milik negara jadi statusnya. Ya? Milik negara statusnya. Kan itu warisannya Nabi. Kan tidak Nabi tidak mewariskan harta benda. itu hadisnya. Iya. Kenapa kok pada zaman Umar bin Abdul Aziz tanah itu dikembalikan kepada keluarga Nabi? Itu bukan dikembalikan kepada keluarga Nabi, itu dikelola. Dikembalikan. Ya. Coba baca di sirah Khalifah kalangan Imam Syafi'i. Ya, riwayat itu kan bermacam-macam. Ya, apakah benar riwayat itu? Ya. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada kebijakan seperti itu. Banyak riwayat-riwayat semacam itu. Jadi seolah-olah mempertentangkan, oh ini nanti kebijakan itu nanti di amandemen lagi oleh khalifah setelahnya. Ya. Nah, faktanya mana? Tanah Fadak itu dikembalikan kepada keluarga Nabi sampai sekarang. Tidak ada. Itu disebutkan. Iya, disebutkan itu hanya riwayat. Riwayat itu belum tentu. Bapak tadi meragukan riwayat Fadak. Riwayat hadis tentang Nabi tidak mewariskan. Sekarang Bapak percaya kepada riwayat yang tidak jelas itu dalam Siratul Khulafa, Tarikhul Khulafa. Lo gimana? Harus konsisten. Ini Iya. saya akan menyarankan kepada Bapak. Iya. Enggak, iya begini. Jadi Bapak tadi meragukan hadis tadi, tapi tadi percaya kepada hadis yang tadi. Ustadz adalah hanya percaya di situ, tidak percaya Imam Asyuti. Loh, riwayat Imam Suyuti itu kan nggak semuanya sahih, Pak. Yang sudah diverifikasi oleh para ulama itu kan yang sudah disahihkan itu kan hadis innama warathul ilm itu. Itu sudah jelas itu sahihnya. Iya. Nah, iya, jangan baperan. Baik. Kemudian yang apa lagi? Satu lagi yang pertama. Ada pertanyaan lagi, satu lagi tadi. Udah. Harga. Oh, masalah harga. Ya, ada hadis ya bahwasanya Allah itulah yang menentukan harga. Al-Musair. Itu hadis itu sudah dibahas oleh para fuqaha, para ulama kita. Apakah harga itu dibiarkan begitu saja? Apakah harus ada ketetapan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga? Itu sudah dijelaskan oleh para fuqaha kita bahwa hadis itu bukan menafikan bahwa pemerintah itu harus menetapkan, harus
mengatur harga ini supaya sebenarnya dia terkendali, supaya dia tidak jadi spekulasi. Kalau harga tidak ditentukan, ini bisa jadi spekulan main. Spekulan minyak, spekulan sembako, spekulan ini dia bebas untuk menentukan harga. Itu nggak boleh. Pemerintah itu tugasnya menjaga ya hajat hidup kebutuhan orang banyak supaya tertib, supaya baik. Jadi ada penjelasannya itu dalam kitab-kitab fikih. Jadi tidak bertentangan antara hadis musair, Allah yang menentukan harga, dengan apakah pemerintah boleh intervensi. Itu panjang. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak, satu lagi dari Ya. media Zoom. Pak Sri, silakan Pak Sri. Ditoro. Dari Zoom. Dari Zoom. Ada? Pak Sri, silakan Pak. Apa pertanyaannya? Suaranya nggak? Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran Pak. Jadi pertanyaan itu, Pak Ustadz, menarik sekali cerita tentang Nabi Yusuf. Ada di antaranya kita dalam berpolitik memakai pintu masuk supaya dari mana-mana pintu itu bisa masuk, katanya. Itu nasihat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz dengan nasihat Pak Ustadz kepada anak-anaknya? Bagaimana pendapat Pak Ustadz dengan pandangan pragmatis tersebut? Ya. La tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Itu kan ayatnya. Ya. Jangan kamu masuk dari satu pintu saja. Masuklah dari berbagai pintu. Nah, ini kaidah sebenarnya dalam kehidupan. Kalau kita menghadapi satu masalah, ya, mentok dalam satu masalah, kita bisa menggunakan banyak pintu untuk mencari solusi. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Bukan berarti satu pintu tertutup, lalu kita nyari pintu yang lain untuk mencuri. Ya, untuk ngebohongin orang, untuk menzalimi orang, itu nggak boleh. Itu bukan min abwabi mutafarriqah. Jadi konteksnya kisah tentang saudara Yusuf itu adalah untuk mencari kemaslahatan. Ini kan orang ngantri nih dari semua penjuru negeri minta bantuan raja. Ya, kalau minta bantuan raja dari satu pintu aja ini kan lama nanti, jadi urusannya birokrasinya luar biasa. Nah, maka disuruh masuklah dari berbagai pintu. Ya, supaya apa? Supaya hajat kebutuhan apa yang diinginkan itu bisa terpenuhi. Nah, bukan berarti ini pragmatisme. Sekarang orang pragmatisme politik. Ya, jadi kutu loncat. Pindah, begini-begini. Tapi tidak membawa misi. Kalau dia bawa misi, dia bawa visi Islam yang baik, bisa kita maklumi. Tapi kalau tidak ada, alasannya apa? Masuk, mohon maaf, partai sekuler. Ya, partai apalah nanti warnanya, saya nggak mau sebut warnanya ya. Nanti kena ITE nanti. Ya. Wah, ini katanya begini ya, mau perjuangan Islam lah. Perjuangan Islam bisa nggak? Udah diukur belum? Aspirasinya udah bisa belum? Ya, siapa di sana yang dominan? Siapa yang punya modal? Ya, itu harus diperhatikan. Ya. Nah, tetapi ini bukan berarti menutup mata bahwa kita harus berjuang dengan segala cara, tapi bukan dengan menghalalkan segala cara. Itu beda. Jadi berjuang dengan segenap kemampuan kita bukan berarti kita berjuang menghalalkan dengan cara menghalalkan segala cara. Itu nggak boleh. Tujuan menghalalkan segala cara itu tidak benar dalam Islam. Al-ghayah tubarrirul wasilah, nggak benar. Jadi tujuan itu harus benar, caranya juga harus benar. Tujuan menegakkan syariat Islam itu benar, tapi caranya juga harus benar. Tidak boleh dengan kemungkaran, karena akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Itu kaidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, wallahu a'lam.
Ya, itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.